Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu pengantar pendidikan kejuruan, dengan dosen pengampu Bapak Akmal Hidayat SPD MPD. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi menguraikan metodologi pembelajaran pendidikan kejuruan. Nah, pembelajaran kejuruan adalah pembelajaran yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja, fokusnya pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan industri. Selanjutnya, definisi pembelajaran kejuruan, yaitu pembelajaran kejuruan adalah proses pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan vokasional dan teknik. Ini menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan di bidang tertentu dengan keterampilan yang aplikatif. Baik, tujuan pembelajaran kejuruan yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan teknis yang spesifik. Pembelajaran kejuruan dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam pekerjaan. Kedua, menghubungkan teori dengan praktik. Melalui pengalaman praktik seperti magang atau proyek, siswa dapat memahami bagaimana konsep teoritis berfungsi dalam konteks dunia kerja. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja. Tujuan utama pembelajaran kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan percaya diri. Yang keempat, meningkatkan kesiapan tenaga kerja di industri. Dengan mengintegrasikan pelatihan dan pengalaman praktik, pembelajaran kejuruan membantu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Selanjutnya, prinsip-prinsip metodologi pembelajaran kejuruan. 1. Project Based Learning. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang berkaitan dengan bidang kejuruan mereka. Yang kedua, Work Based Learning. Pembelajaran berbasis kerja adalah metode di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung di lingkungan kerja. Yang ketiga, Contextual Learning. Belajar yang membantu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang keempat, Collaborative Learning. Pembelajaran kolaboratif yang melibatkan siswa bekerja sama secara aktif terbukti efektif dalam mengembangkan keterampilan. Tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan dan prinsip metodologi pembelajaran kejuruan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran praktik dan simulasi. Pernah nggak kalian belajar teori, tapi pas praktik malah bingung harus mulai dari mana? Nah, disinilah pentingnya pembelajaran praktik dan simulasi. Pembelajaran praktik atau hands-on learning adalah metode pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Misalnya, di bengkel atau laboratorium, siswa benar-benar mempraktikkan keterampilan teknis yang sudah mereka pelajari. Tujuan utama dari pembelajaran praktik yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan atau kondisi nyata di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu melatih pola pikir siswa dalam menganalisis masalah dan mencari solusi secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu membekali siswa dengan wawasan teknologi untuk masa depan supaya mereka siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Yang keempat yaitu memberikan solusi nyata untuk situasi praktik yang mungkin mereka hadapi. Jadi pembelajaran praktik, siswa nggak hanya belajar teori, tapi langsung bisa menerapkan ilmunya secara terarah dan sistematis. Selain praktik, ada juga pembelajaran simulasi atau simulation learning. Apa bedanya? Simulasi dirancang untuk menciptakan lingkungan terkendali
yang mirip dengan dunia nyata, tapi lebih aman. Contohnya pelatihan teknik. Siswa dapat menggunakan simulator untuk belajar mengoperasikan mesin sebelum benar-benar bekerja di lapangan. Hal ini dapat membantu siswa mengasah keterampilan teknis tanpa ada risiko langsung. Simulasi memungkinkan siswa merasakan tantangan pekerjaan nyata, tapi tetap aman dan terukur. Jadi, baik pembelajaran praktik maupun pembelajaran simulasi sama-sama penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Yang pertama, pembelajaran berbasis magang atau internship business learning, di mana pembelajaran berbasis magang ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung di tempat kerja melalui pengalaman praktis dunia industri. Magang menghubungkan teori dengan praktik nyata. Dalam konteks pertanian, pembelajaran berbasis IS memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, pengelolaan lahan, dan proses produksi. Siswa juga belajar dari pengalaman di lapangan, memahami teknik pertanian modern serta tantangan yang dihadapi oleh petani. Contoh penerapannya yaitu seperti pengelolaan hasil pertanian. Siswa terlibat dalam proses pengelolaan hasil seperti pengemasan dan pemasaran produk pertanian lokal. Yang kedua, pembelajaran learning atau online learning, di mana pembelajaran daring dalam proses pendidikan kejuruan mengkombinasikan metode tatap muka dan pembelajaran online, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja menggunakan teknologi digital. Aspek utama dalam pembelajaran daring yaitu platform yaitu seperti Moodle, Google, dan Classroom. Konten seperti video, ebook, modul interaktif, interaksi seperti forum, chat, dan video call, evaluasi tugas, dan ujian online yang fleksibilitas. Pembelajaran kejuruan, teknologi seperti simulator, peralatan lunak, dan desain. Teknologi membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan desain dan praktik. Konsep-konsep dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Selanjutnya, beberapa teknologi dalam pembelajaran kejuruan. Di antaranya 1. Pembelajaran e-learning menggunakan platform online untuk mengakses materi ujian, contohnya LMS, seperti Moodle atau Google Chrome. 2. Simulasi dan virtual reality atau VR. Kemungkinan siswa berlatih dalam lingkungan virtual yang realistis, contohnya simulasi pengoperasian mesin berat. 3. Blended learning, kombinasi pembelajaran tatap muka dan online untuk fleksibilitas. Contohnya kelas teori online diikuti dengan praktik langsung di lab. 4. Pembelajaran berbasis proyek digital. Siswa menyelesaikan proyek menggunakan alat digital, contohnya proyek desain. Evaluasi dan keunggulan metodologi pembelajaran kejuruan. Evaluasi yang dilakukan seringkali melibatkan penilaian kompetensi nyata, memastikan siswa siap menghadapi tantangan di industri. Keunggulan pembelajaran kejuruan meliputi relevansi dengan dunia industri, keterampilan praktis yang langsung bisa diterapkan, dan kesiapan kerja yang lebih tinggi bagi siswa. 1. Keunggulan metodologi pembelajaran kejuruan. Praktik langsung siswa mendapatkan pengalaman langsung melalui praktik di lapangan, sehingga keterampilan yang diperoleh lebih aplikatif, keterkaitan dengan dunia industri. Metodologi ini sering berkolaborasi dengan industri, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Siswa sering terlibat dalam proyek nyata yang membantu mengasah kemampuan problem solving dan kerjasama tim. 2. Evaluasi pembelajaran kejuruan. Penilaian dalam pembelajaran kejuruan mencakup ujian berbasis kompetensi, penilaian keterampilan praktis, dan evaluasi proyek, yang semuanya bertujuan untuk mengukur kesiapan siswa di dunia kerja.
Tantangan dalam pembelajaran kejuruan. Yang pertama, tantangan pembelajaran kejuruan mencakup biaya tinggi untuk fasilitas, perkembangan teknologi yang cepat, dan keterbatasan akses siswa ke tempat magang di industri. Yang kedua, salah satu tantangan pembelajaran kejuruan adalah keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah kejuruan yang masih kekurangan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk praktik. Kemudian, studi kasus. Contoh penerapan di sekolah menengah kejuruan. Penerapan pembelajaran kejuruan di SMK berbasis proyek yang melibatkan kolaborasi siswa dengan industri lokal untuk menyelesaikan proyek-proyek nyata. Kemudian contoh penerapan studi kasus di pendidikan tinggi vokasi. Pada tingkat pendidikan tinggi vokasi seperti politeknik, program dual system training di mana mahasiswa belajar di kelas sambil menjalani pelatihan di tempat kerja menjadi populer. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu metodologi pembelajaran kejuruan memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Dengan pendekatan berbasis proyek, praktik, dan teknologi, siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja.